Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Utavia. Seperti pada pertemuan sebelum-sebelumnya, yakni tentang balaghah. Nah, masih pada bagian ilmu bayan. Nah, kinayah ini adalah bab terakhir dari bagian ilmu bayan tersebut. Nah, mata kuliah balaghah ini diampu oleh ustazah kami yang sangat cantik, yakni Ustazah Siti Sulekho MPD. Pembahasan yang pertama yakni ada pengertian karena kinayah. Secara bahasa, al-kinayati lughatan ma yatakallamu bil insanu wa yuridu bi ghairahu. Lafaz yang diucapkan oleh manusia tetapi ia menghendaki makna lainnya. Dan ada juga pengertian kinayah secara istilah ilmu bayan. Lafdzun utlika wa urida bihi lazimu ma'nahu ma'a qarinatin tamna'u min iradatil ma'nal as-soli. Yakni lafaz yang diucapkan dan dikehendaki kelaziman maknanya dengan adanya pertanda, namun tidak menghalangi untuk menghendaki makna aslinya. Nah, selanjutnya lafaz yang dikinayahkan disebut dengan mukanna anhu dan lafaz kinayah disebut dengan mukannabih. Pembahasan yang kedua ada macam-macam kinayah. Macam kinayah ini ada 3. Yang pertama, kinayah ansifah. Kinayah ansifah terbagi lagi menjadi 2, yakni kinayah qoribah dan kinayah baidah. Pembagian kinayah yang kedua ada kinayah al-mausuf, yang ketiga ada kinayah an-nisbah. Pembagian yang pertama, kinayah ansifah adalah kinayah yang berupa sifat yang menetap pada mausuf, yang disebutkan zatnya atau makna hakikinya, tetapi yang dimaksudkan ialah sifat dari zat tersebut. Seperti yang saya sebutkan tadi, pembagian kinayah ansifah ada 2, kinayah qoribah dan kinayah baidah. Kinayah qoribah yaitu kinayah yang perpindahan makna mukanna anhu kepada mukannabih tanpa melalui perantara. Contohnya, Hindun thawbuhu tawilun. Hindun panjang bajunya. Tanpa penjelasan yang panjang lebar pun, bahwa sekilas dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah seseorang yang berbadan tinggi. Maaf, ada kesalahan pengetikan. Di situ tulisannya beribadah yang seharusnya berbadan tinggi. Nah, jadi Hindun ini berbadan tinggi, sebab tinggi dia ini tinggi, maka bajunya panjang. Kinayah baidah yaitu kinayah yang perpindahan maknanya melalui perantara. Perantara di sini tidaklah seperti ada tasbih, melainkan sebab tertentu yang menghubungkan kedua makna tersebut. Contohnya, Aliun yadubu alal aso, Ali berjalan dengan tongkat. Maksudnya Ali ini orang yang sudah tua. Perantaranya adalah karena orang yang sudah tua itu biasanya berjalan dengan menggunakan tongkat untuk membantunya berjalan. Jadi, kan yang disebutkan Ali berjalan dengan tongkat. Nah, kenapa Ali berjalan dengan tongkat? Ya karena tongkat ini sebagai perantara dia berjalan untuk memudahkan dia berjalan. Pembagian kinayah yang kedua ada kinayah an-mausuf, adalah kinayah yang mukanna anhunya berupa mausuf atau sesuatu yang disifati. Contohnya, huwa harisun ala malihi, dia penjaga hartanya. Maksudnya ialah orang yang kikir. Pembagian kinayah yang ketiga yakni kinayah an-nisbah, adalah kinayah yang disebutkan sifatnya namun tidak disandarkan kepada zat atau orang yang memiliki sifat tersebut, tetapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan erat atau merupakan kemestian dari zat tersebut. Contohnya, al-majdu yatba'u dhillahu, kemuliaan mengikuti bayangannya. Sifat al-majdu atau kemuliaan tidak disandarkan kepada orang yang memiliki sifat mulia, tapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan dengannya, yakni bayangannya. Pembahasan yang ketiga ada tujuan kinayah. Tujuan kinayah ini ada 5. Tujuan pertama menjelaskan, yang kedua meringkas kalimat, yang ketiga menghindari ungkapan yang dianggap jelek atau buruk, yang keempat memelihara kesopanan, dan yang kelima menyembunyikan. Tujuan kinayah yang pertama yakni menjelaskan, digunakan untuk memberikan gambaran yang tampak dan kelihatan. Contohnya, qara'a Ahmadu sinnahu, Ahmad mengentakkan giginya. Biasanya kalau orang marah kan mereka mengentakkan giginya, seperti itu. Jadi
Kenapa dia menghentakkan giginya? Berarti kalau dia sedang menghentakkan giginya, berarti dia sedang marah. Tujuan kinayah yang kedua yakni meringkas kalimat. Digunakan untuk meringkas suatu kalimat atau ungkapan yang panjang. Contohnya, Aliyun mahzulul fasili. Ali kurus anak sapinya. Nah, maksudnya di sini ialah dermawan. Tujuan yang ketiga, menghindari ungkapan yang dianggap jelek atau buruk. Dalam mengungkapkan suatu ide, bisa juga bertujuan untuk mengganti suatu kata yang dianggap jelek untuk diucapkan. Contohnya, wasakhilus samai, dia berat pendengarannya. Kalau langsung disebutkan, dia tuli, itu kan menyinggung pendengar. Jadi, seperti kata sindiran, dia berat pendengarannya, berarti dia tuli, budek. Tujuan kinayah yang keempat yakni memelihara kesopanan, yaitu menghindari kata yang dianggap tabu atau malu untuk diungkapkan. Contohnya, au lamastumun nisaa, atau kalian menyentuh perempuan. Maksudnya di sini ialah hubungan suami istri. Nah, disebutkan menyentuh perempuan agar yang dimaksud ini tidak tersinggung dan akhirnya nanti pembicaraan akan menjadi canggung. Tujuan kinayah yang kelima yakni menyembunyikan, contohnya ahlud dari, penghuni rumah. Jadi, kenapa si pembicara ini tidak langsung menyebutkan jika penghuni rumahnya ialah istrinya? Kan masuk pada tujuan kinayah yakni menyembunyikan. Jadi, dia tidak bisa langsung mengucapkan jika yang di rumah ialah istrinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah presentasi saya mengenai bab kinayah. Saya sebagai presentator mengucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi ada banyak kesalahan penulisan dan juga mungkin ada slide yang bergerak sendiri dan juga kesalahan pengucapan saya serta penjelasan saya yang kurang dimengerti oleh penonton. Akhirul kalam, syukron katsiran ala husni istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.